Perjalanan tim berita Solo Raya TV channel YouTube menuju ke petilasan jejak Sunan Kudus, merupakan salah satu wali Songo di Tanah Jawa. Sunan Kudus meninggal di Kudus sekitar kurang lebih tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks wilayah Masjid Menara Kudus. Sebutan Sunan Kudus terlahir karena memilih Kudus sebagai tempat syiar di wilayah tersebut dengan jangka waktu yang relatif lama hingga terpanggil dengan sebutan Sunan Kudus. Menurut berbagai sumber, Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Ia juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi, karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dikenal memiliki toleransi terkait menyelaraskan kearifan budaya. Dengan begitu, cara berdakwahnya pun relatif diterima masyarakat berbagai lapisan masyarakat. Makamnya Sunan Kudus di hari malam Jumat sering dikunjungi para peziarah untuk selalu mendoakannya dan seluruh mengingatkan jejak amal kebaikannya, berjuang mengajarkan kebaikan, nilai-nilai luhur sekaligus sebagai ibrah atau pelajaran yang baik yang bisa kita ambil sari hikmahnya yang baik. Dan pelajaran yang baik bisa kita ambil hikmahnya sebagai bekal sinau hidup, sebagai bekal dalam perjalanan hidup kita di masa sekarang dan di masa depan. Tentunya tidak lupa juga mendoakan yang baik kepada orang tua kita sendiri. Dengan begitu secara tidak langsung niat yang baik berdampak berkah yang baik pula kepada kita sendiri. Niat yang baik akan kembali kita sendiri. Syukur Alhamdulillah. Belum lama ini tanggal 19 September tahun 2024 tim berita Solo Raya TV channel YouTube juga melihat langsung bagaimana para peziarah mendoakan dengan khusyuk. Sekedar diketahui, makam Jafar Shodiq atau Sunan Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Ada yang perlu pemirsa ketahui, selain makam Sunan Kudus dan puluhan makam lainnya terdapat pula makam putra Sunan Kudus bernama Pangeran Palembang. Sementara makam Sunan Kudus sendiri terletak di tengah-tengah bangunan induk berbentuk joglo. Menurut beragam sumber pitutur Sunan Kudus selain ulama dalam jajaran Wali Songo, Sunan Kudus juga menjadi pemimpin pertahanan dan keamanan Kesultanan Demak Bintoro. Dalam masa pemerintahan Sunan Prawoto, Sunan Kudus juga menjadi penasihat bagi Arya Penangsang sekaligus sebagai ahli hakim pengadilan bagi Kesultanan Demak. Dalam melakukan dakwah penyebaran ajaran Islam, salah satu ajaran leluhur Sunan Kudus dikenal menghormati nilai-nilai tradisi budaya yang dilakukan masyarakat saat itu. Di dalam babat Tanah Jawa disebutkan ayah kandung Sunan Kudus yaitu Raden Usman Haji pernah memimpin pasukan Majapahit. Terlepas apapun, sejarah atau legenda pitutur yang tertulis patut untuk sejenak untuk kita renungkan kembali makna dan hakikat makna hidup dari beragam pitutur atau catatan yang tertulis petilasan makam Sunan Kudus. Pesan-pesan dari leluhur mengurai kembali tentang jati diri, tentang makna laku hidup atau pengingat agar untuk sinau mengendalikan diri dan tetap eling lan waspodo. Apa yang diteladani Sunan Kudus para pemimpin untuk selalu hati-hati dalam setiap bersikap, peka keadaan kondisi masyarakatnya, eling lan waspodo, mengayomi, welas asih, hati yang luas jembar, wicaksono, adil dan suka bermusyawarah dalam mengambil keputusan patut kita renungkan kembali. Pesan ini, tentunya ada pelajaran hidup tentang sinau bareng tentang sosok pemimpin dan kita semua adalah pemimpin, baik pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat atau pemimpin lebih luas lagi atau pemimpin di segala profesi yang kita lakukan. Sekali lagi, kita diingatkan kembali akan makna hidup, nilai-nilai ketuhanan bahwa Tuhan Allah Maha Esa yang menciptakan seluruh alam semesta beserta seluruh isinya, nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai tawadu, tidak adigung-adiguno dalam kehidupan dan banyak nilai-nilai falsafah mikul dhuwur mendem jero, nilai-nilai semangat kreatif dalam bekerja dalam profesi apapun dalam spirit beribadah. Pelajaran yang bisa diambil hikmahnya lagi bagaimana kita mampu beradaptasi dengan baik di segala keadaan. Pelajaran berikutnya sekaligus tidak lupa selalu mendoakan orang tua kita sendiri, para leluhur, para nabi utusan Allah, para wali-wali Allah beserta para pemimpin-pemimpin di level manapun. Kita memahami, tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak kita terus berusaha berupaya terus meningkatkan sinau bareng semampu yang bisa kita lakukan sesuai kadar kemampuan kita masing-masing. Dan perlu digarisbawahi, rasa katresnan atau cinta kita kepada Gusti Allah ingkang makaryo jagat dan penciptaannya serta eling lan waspodo tetap kita selalu jaga dengan baik. Semoga Tuhan Allah selalu memberkahi kita semua. Betapa Tuhan Allah yang Maha Welas Asih dan Wicaksono bijaksana selalu mencintai kita semua, namun terkadang kita sering melupakannya. Demikian catatan dalam program Sudut Pandang.